Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Supriyadi, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tugas koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama yaitu anak itu bukanlah sebuah tabula rasa atau kertas kosong. Maknanya adalah seorang anak tidak terlahir sebagai sebuah kertas kosong yang tidak memiliki mental atau pengalaman bawaan. Melainkan menurut Ki Hajar Dewantara, seorang anak itu terlahir sebagai sebuah kertas yang sudah terisi penuh, baik itu berisi tulisan, gambar, dan lain-lain. Hanya saja, isi dari kertas ini masih samar-samar, sehingga masih belum jelas mental awal atau pengetahuan dari si anak tersebut. Kemudian yang kedua, pendidikan yang menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu merupakan sebuah proses menuntun, yaitu menuntun anak atau murid menuju kodrat individunya masing-masing, baik itu menuju kodrat zaman ataupun kodrat alam. Hal ini sebagai implikasi dari teori bahwa anak bukanlah sebuah kertas kosong, melainkan kertas terisi penuh yang isinya masih samar, sehingga tugas guru adalah menebalkan isi dari kertas tersebut hingga terlihat jelas. Kemudian yang ketiga, guru adalah seorang petani dan anak adalah bibit dari tanamannya. Anak diibaratkan sebagai bibit-bibit tanaman yang siap untuk ditumbuhkan sesuai dengan arahan dari petaninya. Maknanya adalah tugas seorang guru adalah mencetak generasi-generasi bangsa yang sesuai dengan kodrat lahirnya masing-masing. Kemudian yang keempat, menghamba pada murid. Guru hendaknya mengarahkan dan memberikan ruang sebebas-bebasnya pada murid untuk mengembangkan minat, bakat, dan kreativitasnya. Sehingga tugas guru hanyalah dengan tulus ikhlas untuk mengarahkan atau mengajarkan kepada anak didiknya bagaimana agar mereka dapat mencapai atau dapat menuju minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan utama dan tujuan besar dari proses pendidikan itu sendiri adalah terlahirnya anak-anak yang memiliki budi pekerti yang baik, atau manusia-manusia yang berkarakter positif, yang tidak hanya cerdas secara pengetahuan, melainkan dalam hal karakter. Nah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang pertama adalah murid adalah kertas kosong yang harus diisi sesuai dengan apa yang saya mau sebagai seorang guru. Kemudian yang kedua, semua murid harus bisa menguasai materi yang saya berikan. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, murid bukanlah sebuah kertas kosong yang dapat saya isi sesuai dengan apa yang saya mau sebagai seorang guru. Maknanya di sini adalah, artinya, saya mulai menyadari bahwa masing-masing murid itu memiliki bawaan lahir atau kemampuan lahir masing-masing dari mereka, sehingga tugas kami atau tugas kita, tugas saya sebagai seorang guru adalah hanya menebalkan isi dari kertas-kertas yang sudah terisi tersebut. Kemudian yang kedua, setelah saya mempelajari modul ini, saya memahami bahwa tidak semua murid harus bisa menguasai materi yang saya berikan. Maknanya adalah masing-masing murid atau masing-masing siswa itu memiliki karakter dan kemampuannya masing-masing. Sehingga saya berpikir bahwa apa yang saya berikan itu tidak harus mereka kuasai atau tidak harus mereka mampu pergunakan secara sempurna. Karena menurut saya masing-masing murid atau siswa memiliki kemampuan, kecerdasan, dan kreativitasnya masing-masing. Adapun yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah saya akan mencoba
untuk membuat pembelajaran di kelas menjadi lebih menarik dan lebih menyenangkan bagi semua murid. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba untuk tidak memaksakan kemauan agar semua anak dapat menguasai materi yang saya berikan. Dan yang terakhir, saya akan mencoba mengarahkan dan menuntun anak dengan cara yang baik dan menyenangkan agar memahami materi yang saya berikan. Secara umum, apa yang dapat segera saya lakukan atau saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah saya akan mencoba untuk membuat kelas di mana tempat saya mengajar itu menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi semua murid. Karena pada dasarnya tidak semua murid harus bisa menguasai materi atau pelajaran yang saya berikan. Sehingga saya akan mencoba untuk membuat bagaimana kelas tempat saya mengajar itu menjadi lebih menarik agar anak-anak ini tidak lagi merasa terbebani atau merasa bosan ketika berada di kelas, sehingga materi-materi yang saya sampaikan menjadi lebih mudah dipahami oleh anak-anak dan dapat masuk ke pikiran mereka. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.